Assalamualaikum, jumpa lagi hari apa nih? Hari Sabtu dini hari ya. Sebelum gua mau tidur, iseng-iseng mau bikin news update aja ya untuk tayang hari Sabtu waktu Indonesia ya. Langsung aja ini kita mulai dari apa ya? Dari mungkin update dulu ya mengenai pertandingan big match hari Minggu besok ya, antara Manchester United lawan Liverpool, di mana dari konferensi pers yang sudah dilakukan tadi sore ya waktu Belanda, ternyata ada beberapa informasi, tapi ada satu informasi mengenai Manchester United yang menurut gue penting banget, yaitu adalah kemungkinan 3 pemain absen bahkan ya. Ini cukup luar biasa, ada Marcus Rashford, Fred, dan juga ini dia nih, Bruno Fernandes ya. Jadi ketiganya ini masih belum bisa dipastikan apakah akan bisa tampil di big match Super Sunday melawan Liverpool atau tidak ya. Sementara pemain-pemain lain kabarnya contoh kayak Rafael Varane ya kan ternyata masih belum bisa dimainkan. Kabar baik lainnya adalah Anthony Martial yang sudah bisa dimainkan ya kan, tapi untuk 3 pemain ini belum bisa dipastikan. Menurut gua sih ini akan sangat penting. Kenapa? Karena tiga-tiganya ini merupakan pilar penting bagi Manchester United ya, terutama di 2 pertandingan terakhir ya. Di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Atalanta, kita tahu bagaimana peran ketiga pemain ini ya dalam pertandingan yang menurut gua cukup terasa sekali ya kan, baik itu Fred, Marcus Rashford maupun Bruno Fernandes pun juga ketika kita kalah menghadapi Leicester ya kan, dimana bahkan Marcus Rashford mampu menciptakan gol ya. Performanya ini kan lagi bagus-bagusnya nih Marcus Rashford, 2 pertandingan 2 gol ya kan. Sementara Fred ya ketika menghadapi Atalanta bahkan sampai mendapat pujian ya dari seorang Arsene Wenger karena tampilannya cukup excellent, terutamanya ketika membantu pertahanan ya. Sementara Bruno Fernandes ya, kalau gua ngelihat Bruno Fernandes ini cukup luar biasa ya di 3 pertandingan yang dia main ya, baik itu bersama Manchester United maupun timnas Portugal. Di 3 pertandingan terakhir ini cukup dia cukup berkontribusi ya kan, baik itu dengan assist maupun juga dengan gol. Bahkan ya kita tahu ya bagaimana sentralnya peran Bruno Fernandes, bermain tidak bagus pun dia tetap bisa berkontribusi begitu ya. Dan menurut gua kalau seandainya memang betul ya Bruno Fernandes ini tidak bisa tampil, maka ya Ole Gunnar Solskjaer harus segera mencari gantinya. Ada beberapa nama kan di situ, kalau di pikiran gua langsung ada 2 ya kan. Pertama Jesse Lingard, yang kedua adalah Juan Mata ya. Cuman ya tentunya ada plus minus, dan ketiga pemain ini kan tentu saja tidak punya karakter yang sama. Jadon Sancho juga bisa dimainkan di sana, tapi again karakternya tidak sama, dan ini ya harus dicarikan solusinya kalau betul tidak main ya. Cuman di sisi lain gue juga berpikir bisa jadi ini merupakan salah satu psy war ya, atau mind war lah katakanlah dari seorang Ole Gunnar Solskjaer ya. Gunanya untuk apa? Untuk supaya tim lawan, dalam hal ini adalah Jurgen Klopp, menerka-nerka ya kira-kira siapa yang akan bermain dari Manchester United ya. Dimana kalau gue lihat komposisinya lebih mudah ya, kurang lebih kalau ringan amatiran ala gue, membaca komposisi Liverpool dibanding Manchester United. Karena Liverpool ya di beberapa pertandingan sebelumnya ini sangat-sangat firm ya, yang tampil kurang lebih selalu sama. Ini kalau gue ngelihat, correct me if I'm wrong ya, di 2 pertandingan terakhir dari Liverpool. Sedangkan Manchester United masih banyak bongkar pasang yang terjadi, dan segalanya juga bisa ya. Bruno Fernandes tidak bermain, bisa jadi Paul Pogba ditempatkan di posisi Bruno Fernandes, itu kan juga bisa. Atau ya banyak variasi, banyak kemungkinan yang bisa terjadi begitu ya. Jadi ini merupakan kabar yang menurut gue cukup penting dari konferensi pers yang terjadi ya tadi sore. Ada kabar lain, yaitu adalah dari Fabrizio Romano ya, yang memberikan komentar mengenai pertandingan besok menghadapi Liverpool ini sangat penting bagi seorang Ole Gunnar Solskjaer. Dalam arti adalah mempunyai impact ya, atau efek kepada masa depan dari Ole Gunnar Solskjaer. Walaupun gue secara pribadi menilai mungkin tidak banyak bahkan mungkin nggak ada gitu loh. Karena apa? Karena gue melihat ya di YouTube channelnya Fabrizio Romano, dia juga menjelaskan kan kurang lebih
di video yang berlangsung kurang lebih 5 menit ya, bisa dicari. Judulnya adalah What Happened in the Halftime lah, Manchester United What Happened in the Halftime waktu ketika menghadapi Atalanta. Itu gue udah dengarkan, mungkin teman-teman ada yang juga sudah denger ya, lihat maksud gue. Jadi kan kurang lebih Fabrizio Romano tuh memberikan gambaran apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer di kamar ganti ketika babak pertama selesai ya, waktu istirahat. Ternyata Ole Gunnar Solskjaer menurut Fabrizio Romano itu dengan tenang, dengan calm, hanya memberikan instruksi kepada pemainnya untuk melakukan apa yang ditunjukkan selama 5 menit terakhir sebelum babak pertama selesai ya. Mungkin kalau gue bilang sih ya, ini versi gue mungkin 10-5 menit terakhir sebelum babak pertama selesai. Dan menurut Fabrizio Romano, apa yang diperlihatkan oleh pemain itu di babak kedua terutamanya itu menunjukkan bagaimana mereka itu ingin bermain dengan untuk sang manajer begitu. Karena again menurut Fabrizio Romano sangat mudah di posisi 0-2 ya, istirahat babak pertama, kalau pemain itu tidak ingin bermain dengan manajernya. Artinya kalau pemain itu ingin supaya sang manajer dipecat, itu sangat mudah. Pemain harus seperti apa ketika babak kedua mulai. Mereka tinggal ya bermain biasa saja, tidak perlu ngotot ya kan, tidak perlu ikuti instruksi dari pelatih begitu ya. Tapi yang dilakukan justru pemain ini mengikuti taktik apa yang diminta oleh Ole Gunnar Solskjaer. Bahkan mereka memberikannya dengan extra effort ya, yang mengakibatkan yaitu tadi ya, mampu membalikan keadaan, menang menjadi 3-2 begitu ya. Dan menurut Fabrizio Romano lagi, inilah yang mengakibatkan kenapa manajemen ya itu masih puas dengan apa yang ditunjukkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Karena Ole Gunnar Solskjaer ini bisa membuat pemain itu betah, pemain itu mau mendengarkan dan juga melakukan apa yang diminta oleh sang manajer. Dan menurut gue ringan amatiran ini penting begitu ya. Karena begini, oke, sekarang kan banyak yang bilang ya, ini pendapat gue pribadi, banyak yang bilang ya soal masalah miskin taktik, kaya taktik, whatever lah. Kita sudah punya pelatih-pelatih dengan resume atau CV yang cukup mentereng ya. Louis van Gaal itu pelatih kelas dunia ya. Lu mau bilang permainannya boring atau seperti apa, dia punya track record bagus. Dia salah satu pelatih kaya taktik ya. Buktinya sekarang di timnas Belanda dan juga di tim apa yang dia asuh sebelumnya. Tapi kenapa kok dia tidak bisa sukses bersama Manchester United? Pun juga dengan seorang Jose Mourinho. Mau lu bilang Jose Mourinho tuh boring atau kayak gimana, yang jelas dia mempersembahkan banyak trofi di klub-klub sebelumnya. Bahkan ketika melatih Inter Milan, mampu memberikan gelar treble ya. Treble, tidak sembarang pelatih mampu memberikan gelar treble. Dan di pertandingan pada saat itu, dia banyak melakukan perubahan taktik, adaptasi taktik, tergantung siapa yang dilawan. Contohnya ketika dia berhasil menghadapi Barcelona yang sedang on fire pada saat itu, mampu dikalahkan di Camp Nou. Lu bisa bilang ya strateginya bertahan, terlalu oportunis. Ya, namanya orang, taktiknya beda-beda, tapi yang jelas dia sukses. Maksud gue begini, pelatih kayak taktik, tapi kalau pemainnya nggak mau dengerin, mau gimana? Pemainnya tidak nyaman dengan gaya penyampaian, ya kan? Gaya pendekatan pelatihnya. Pelatih mau kaya segudang ya, mau apa? Pemainnya tidak mau melakukan begitu ya. Dan gue melihat, bukannya gue mau membela Ole Gunnar ya, tapi ini gue berusaha objektif. Apa yang dilakukan Ole Gunnar Solskjaer ketika babak pertama selesai ya, dia memberikan instruksi taktik yang menurut gue sangat simpel. Pertama, ada dari sisi teknis dan juga sisi non-teknis. Kita bahas dari sisi teknisnya dulu ya. Dia tahu bahwasannya Manchester United tidak tampil buruk-buruk banget, ya kan? Ketika babak pertama, artinya Manchester United menekan, improvisasi, kombinasi, ya kan? Punya beberapa peluang, Fred, Marcus Rashford yang kena tiang, dan dia tahu permainan kurang lebih yang disuguhkan 5 menit terakhir sebelum babak pertama selesai, inilah yang harus diterapkan. Dan dia simple, dia cuma bilang ya sudah lanjutkan lagi ya 5 menit, tidak perlu, maksud gue kayak taktik tuh yang complicated ya, lu harus ke sini, lu harus ke sana, nanti kalau ini too complicated. Pemain Manchester United banyak pemain bintang ya. Tidak semua pemain ya itu senang dengan hal-hal yang jelimet, hal-hal yang terlalu detail ya. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau terus dibilang, ya pemain Manchester United terlalu mengandalkan skill individu.
Ya memang mereka pemainnya sudah bagus-bagus ya kan. Jadi kenapa mesti harus detail? Kenapa mesti harus complicated memberikan instruksi yang simple saja? Toh mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka pemain bintang, mereka pemain dengan pengalaman yang banyak ya, yang dalam. Ya sudahlah, instruksinya jelas, fleksibel, di otak masuk, know what to do. Which is ya sudah, apa yang dilakukan 5 menit terakhir itu yang dilanjutkan. Bagi siapa? Bagi setiap individu pemain. Dan kedua pesannya adalah, kalau tidak salah ya, di wawancara yang lain bersama Ole Gunnar Solskjaer, dia bilang adalah jangan sampai kebobolan lagi. Dan itu sudah jelas. Artinya apa? Lini belakang harus konsentrasi. Simple, masuk ke otak pemain-pemainnya gitu ya, dengan simple ya taktiknya. Dan ya akhirnya kita tahu hasilnya seperti apa. Itu dari sisi teknis. Dari sisi non teknis, bagaimana Ole Gunnar Solskjaer, ini keterangan dari Fabrizio Romano ya, dengan tenang ya, dengan calm, tidak panik walaupun ketinggalan 2-0, dan tidak emosional juga ya, memberikan instruksi yang singkat, jelas, padat kepada pemain-pemainnya. Pemain-pemainnya jadi apa ya? Jadi nyaman. Dia tahu mendapat dukungan dari manajernya. Mereka tahu tidak sepanjang permainan babak pertama itu mereka bermain buruk ya. Ada piece atau bagian yang mereka tampil bagus dan sang manajer ingin itu dilanjutkan, which is yaitu tadi dibilang menurut Fabrizio Romano 5 menit sebelum babak pertama selesai ya. So kurang lebih itulah, panjang lebar sedikit nggak apa-apa ya. Udah malam juga nih. Soal yaitu tadi ya, Fabrizio Romano ya, kaitannya dengan Ole Gunnar Solskjaer, ringan amatiran ala gua. Lalu ada berita apa lagi nih ya, news update yang penting-penting aja atau yang menarik, yaitu adalah ada kabar nih katanya Donny van de Beek ya, gue baca nih tadi di mana artikelnya gue lupa, cuma tadi ada baca gue bahwa Donny van de Beek ini kemungkinan Januari akan dilepas dan salah satu tim yang akan tertarik yaitu tetap Everton ya, walaupun Ole Gunnar sempat menyanggah, tapi Everton. Dan yang menarik, ternyata Manchester United mengincar nih salah satu pemain yang ada di Everton nih. Siapa itu? Dominic Calvert-Lewin. Wah, ini kan menarik ya, dan menurut gue ini cukup menarik karena begini, musim depan Edinson Cavani kita belum tahu apakah akan diperpanjang atau tidak ya. Kalau Cristiano Ronaldo kan masih ada 1 tahun lagi ya kan. Cuman Dominic Calvert-Lewin kalau seandainya jadi datang, yang menurut gue akan cukup menarik begitu ya, karena Dominic Calvert-Lewin merupakan striker yang bagus, rajin bikin gol juga, punya kualitas ya kan. Tapi apakah dia sudah siap nih untuk naik level ya dari tim sekelas Everton ke tim sekelas Manchester United? Ya, ini juga cukup menarik ya dari kabar gosip tersebut. Selain mau mengincar Donny van de Beek, ternyata Everton juga mengincar Jesse Lingard yang kontraknya habis musim panas tahun depan ya. Wah, ini juga jadi komoditi yang cukup hot ya, Jesse Lingard. Lalu ada kabar nih, nah ini juga penting ya, dari seorang Giorgio Chiellini yang mengatakan it would have been better if he left earlier. Maksudnya Cristiano Ronaldo ya. Kenapa? Karena menurut Chiellini dengan waktu persiapan yang cukup mepet ketika Cristiano Ronaldo cabut dari Juventus, mengakibatkan itu tadi Juventus harus adaptasi lagi ya, kurang lebih demikian, dengan gaya permainan tanpa Cristiano Ronaldo. Ini artinya apa? Sama dong dengan Manchester United ya kan. Dengan kedatangan Cristiano Ronaldo di last minute ya, di mana Cristiano Ronaldo ini tidak mungkin jadi pemain cadangan ya kan. Berakibat apa? Ya, Manchester United harus merubah lagi sistemnya mengakomodasi seorang Cristiano Ronaldo, dan ini kan tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat, dan bahkan masih terjadi sampai dengan saat ini begitu ya. Jadi ini loh maksud gue, datang pemain bintang tuh tidak seperti kita main game ya, langsung ada efeknya, karena itu tadi adaptasi itu juga membutuhkan proses. Ada pemain yang cepat, ada pemain yang ya tidak bisa cepat begitu ya, harus takes time. Ternyata nih ada kabar nih ya, gosip, ternyata sebelum Ansu Fati itu memperpanjang kontrak bersama Barcelona, ternyata Manchester United sempat menunjukkan minatnya untuk mendatangkan seorang Ansu Fati ya. Kalau memang kejadian cukup menarik sih ya. Fabrizio Romano lagi memberikan kabar kalau huge chance Donny van de Beek will leave United in January. Wah, lagi-lagi menginformasikan Donny van de Beek ya, kemungkinan besar akan cabut di bulan Januari. Well, kalau menurut gue begini, sisa 2 bulan ini cukup penting bagi seorang Donny van de Beek. Maksud gue begini, terutama di bulan Desember. Kenapa?
Karena di bulan Desember itu dalam 1 bulan kalau nggak salah kita akan main, gue lupa angkanya ya, kurang lebih 6 kali bahkan ya, di waktu yang cukup singkat. Terutama di masa-masa mendekati Natal dan juga Tahun Baru ya, dimana sangat-sangat padat jadwal di situ. Nah, maksud gue begini, di saat-saat itulah mungkin gue pikir ya, kalau seandainya Donny van de Beek diberikan waktu oleh Ole Gunnar Solskjaer ya, maka bisa jadi memang dia ada di rencananya Ole Gunnar Solskjaer. Tapi ketika jadwal sedemikian padat ya, dimana rolling itu harus dilakukan mau nggak mau ya kan, tapi kalau Donny van de Beek tidak diberikan waktu, maka menurut gue ya memang tidak ada skema yang cocok untuk Donny van de Beek ya. Sekedar informasi, setelah pertandingan kemarin kalau nggak salah melawan Atalanta, ada seorang wartawan Belanda ya yang menanyakan secara direct, secara langsung mengenai Donny van de Beek ke Ole Gunnar Solskjaer, dan dari jawaban yang ditunjukkan ya oleh Ole Gunnar Solskjaer, gua secara pribadi mengartikan ya memang sepertinya tidak ada tempat bagi seorang Donny van de Beek. Tapi ya kita lihat ya, apa itu kan cuma interpretasi gua aja, bisa jadi salah, tapi ya nanti kita lihat. Yang jelas itu sih kalau menurut gua benchmarknya atau timelinenya ya Desember itu tadi. Kalau seandainya Donny van de Beek diberikan waktu, apalagi starter, maka bisa jadi mungkin jadi ya dia masuk ya ke planningnya oleh Gunnar Solskjaer. Apalagi ya, nah Paul Pogba, I enjoy playing here. Jadi ada wawancara ya kan, salah satunya juga oleh Andy Mitten ya, tapi ini dikabarin oleh wartawan dari Sky Italia ya, kalau ya Paul Pogba itu mengatakan dia enjoy bermain di sini ya kan. Ditanya, kamu kok senyum, berarti kamu senang ya? Dia bilang, I'm always smiling as I enjoy playing here ya, saya tersenyum karena saya menikmati bermain di sini. I am someone who often smile. Saya adalah seseorang yang sering tersenyum ya kan. So that means I generally have fun. So ya, meaning artinya adalah dia selalu have fun ya, senang-senang begitu. Dan kalau menurut gue again, Paul Pogba itu banyak teka-teki. Begini, kalau buat gue simple ya. Pemain ketika bermain untuk Manchester United, dia ini bermain untuk siapa sebenarnya? Gua ada banyak lebar jawaban ya kan, tapi menurut gue begini, pilihannya cuma 2. A, lu main buat klub. B, lu mau main buat diri lu sendiri. Artinya begini, kalau main diri lu sendiri ya lu menempatkan diri lu di atas klub begitu ya. Bisa saja terjadi, atau sebaliknya begitu ya. Dan dari apa yang terjadi dengan seorang Paul Pogba ya, di mana proses transaksi gaji perpanjangan ini ya, perpanjangan kontrak ini terlalu berlarut-larut, gue jadi sanksi begitu ya, bahwasanya lu tuh sebenarnya pingin bermain untuk Manchester United begitu, karena Manchester United sudah jelas konkret menawarkan gaji dengan nilai yang salah satu yang tertinggi begitu ya, tapi ternyata dia masih tarik ulur, dan gue nggak jelas apa sebenarnya yang dimau oleh Paul Pogba dan juga agennya. Dari situlah gue berkesimpulan ringan amatiran ala gue ya lu sebenarnya nggak mau sebenarnya bermain untuk klub, tapi lu untuk bermain untuk siapa? Untuk diri lu sendiri. Nah, kalau sudah begitu judulnya ya, menurut gue lebih baik out aja ya. Ada kabar apa lagi nih? Ya, Peter Schmeichel ini juga ya, wah ini videonya jadi panjang, nggak apa-apa ya. Memberikan pendapat dia ya soal masalah Ole Gunnar Solskjaer ya, who is the real boss begitu ya. Jadi menurut Peter Schmeichel ya, apa yang sedang dilakukan oleh Ole Gunnar, dan salah satu prioritasnya adalah he's still cleaning up. Dia sedang membersihkan squad ini sebenarnya. Jadi tidak squad yang ada ya di musim kesekian Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United tidak sepenuhnya ini bersih seperti apa yang dia inginkan ya. Bukan saja dia inginkan, tapi juga klub inginkan ya. Players who shouldn't be there, long contracts and high wages. Jadi ada beberapa pemain yang tidak seharusnya ada di sana dengan kontrak yang panjang dan juga dengan gaji yang tinggi begitu ya, dimana kan memang gaji itu salah satu jadi beban bagi Manchester United. Dan gue setuju dengan Peter Schmeichel ya, ada beberapa pemain mungkin yang gajinya atau durasinya tuh seharusnya tidak sepanjang itu ya yang ada di Manchester United begitu ya. Dan ya itu tadi, dia menilai bahwasannya salah satu faktor penting kenapa Liverpool mampu sampai sekarang yaitu adalah waktu. Bukan cuma waktu, tapi juga mendapatkan seseorang yang ini ya, Liverpool, how long did it take them to get it right? Liverpool berapa lama sampai mereka bisa sampai sekarang ini ya? Only when they found a manager who understood the club. Hanya ketika mereka mampu
mendatangkan pemain yang mengerti dengan klubnya, which is Jurgen Klopp ini. Dan gue totally setuju begitu. Jurgen Klopp, dia tahu klub ini seperti apa, fansnya mau seperti apa, pemainnya seperti apa, dan itu masuk ya karakternya di sana, dan itulah mengakibatkan dia sekarang bisa sukses bersama Liverpool begitu ya. Setelah Liverpool gonta-ganti, bongkar pasang pelatih, ada yang sukses, ada juga yang enggak ya. Begini pun juga yang ada di Manchester United menurut Peter Schmeichel ya. Ole is there now and I hope he stays. But if there is a change in the next couple of years, I hope the club really does the due diligence. Ya, apa yang dia mau sebenarnya udah jelas ya, dia ingin supaya Ole itu stays. Tapi kalau seandainya ada pergantian di ya beberapa tahun mendatang, ya dia berharap ya itu tadi, kurang lebih klub bisa mendapatkan seseorang yang cocok. Maksudnya dia cocok ada itu tadi ya, bukan hanya yang kaya taktik atau seperti apa ya. Again, kalau kaya taktik kita sudah pernah punya ya, kita sudah pernah mendatangkan seorang Louis van Gaal. Terserah lu mau bilang seperti apa, tapi menurut gua dari apa yang gua baca ya, dan gua tahu resumenya seperti apa, dia bukan pelatih sembarangan, oke? Dia pelatih dengan segudang pengalaman, tapi ternyata tidak cocok filosofinya dengan klub ya kan. Begitupun juga dengan seorang Jose Mourinho ya kan. Dan mencari pelatih atau manajer yang tahu klub ya, yang bisa menyatu dengan filosofinya klub dan filosofinya si pelatih itu sendiri, itu menurut gue prioritas nomor 1. Baru setelahnya taktik or whatsoever ya. Karena taktik itu juga sebenarnya bukan 100% dari sang manajer, tapi juga dari tim kepelatihannya. Kurang lebih demikian ya. Jadi gue kurang lebih seirama dengan Peter Schmeichel. Lu seirama dengan Peter Schmeichel atau seirama dengan pelatih siapa nggak jelas ya, silahkan. Early team news as Rashford and friend updates. Tadi gue udah baca, udah bahas ini ya. Ada berita apa lagi? Oh, Van de Beek ask agent to take him to Real Madrid. Wah, ini ya Van de Beek menanyakan kembali ya kepada sang agen ini untuk membawanya ke Real Madrid seperti kabar sebelumnya. Ini gue ya cukup kaget juga ya, karena sebenarnya seperti yang gue bilang ya, seandainya kan kalau Donny van de Beek ini cabut dari Manchester ya, salah satu tantangan bagi Donny van de Beek dan juga agennya adalah menemukan tim yang pas ya. Dan menurut gue jujur sih pilihannya tidak banyak ya. Stay di Liga Inggris gue nggak yakin sih sebenarnya, cuman ya again sih tidak mudah bagi seorang Donny van de Beek untuk menemukan tim selanjutnya. Jadi menurut gue ya tidak jaminan kalau dia cabut dari Manchester United lalu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan ya, which is kembali ke timnas Belanda. Jurgen Klopp issue Liverpool team news ya. Jadi kabar tim news dari Liverpool, dan menurut gue tidak begitu ada kabar yang yang menarik ya, karena Curtis Jones ada kemungkinan sudah bisa kembali, di mana Thiago Alcantara ya yang masih belum bisa bermain begitu ya. Kabar shock news tentang Bruno Fernandes tadi gue sudah bahas ya. Oke, gue akan tutup ngobrol ringan ya, news update malam ini tentang pundit make their prediction for Manchester. Jadi pundit-pundit itu beberapa pundit sih yang membuat prediksi mengenai Manchester United melawan Liverpool ya. Dimulai dari Mark Lawrenson dari BBC Sport, langsung aja prediksi United 1-1 lawan Liverpool ya. Lalu Paul Merson Sportskida memprediksi United 1, Liverpool 1. Michael Owen, nah ini mantan pemain Manchester United dan juga Liverpool ya, ini memprediksi, mana nih dia? Ya, United 1, Liverpool 2. Bagaimana dengan gua? Ringan amatiran, gua prediksi United 2, Liverpool 1. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.